Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama aku di channel My Tarot Indonesia dan kali ini aku akan memberikan readingan dengan tema bagaimana kabar dia sekarang yang sudah tidak pernah menghubungi kamu. Jadi ini bisa diartikan mantan kamu ataupun mungkin orang yang dulu pernah dekat dengan kamu tetapi sekarang sudah tidak pernah berhubungan ataupun kontak dengan kamu. Tinggal disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Dan perlu aku ingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general, jadi energinya sangat general dan bisa juga vice versa ataupun terbolak-balik. Dan mungkin saja tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Gemini. Oh ya, untuk readingan ini akan aku khususkan untuk kamu yang berzodiak Gemini. Mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Gemini, tetapi terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Dan aku juga ingin berterima kasih banyak untuk semua teman-teman yang selama ini sudah mendukung channel My Tarot Indonesia. Dan selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini. Aku mengharapkan sekali dukungan dari kalian semua untuk channel ini dengan cara like, subscribe, dan komen videonya agar kedepannya aku bisa terus memberikan video-video readingan lainnya yang bisa bermanfaat untuk kamu semua. Oke, di sini ya, di sini kita sudah ada 5 kartu ya. Ada Eight of Pentacles, Ace of Cups, Two of Wands, Ten of Cups. Oh, di sini ada Nine of Wands dulu, ada Ten of Cups, oke. Oke, untuk teman-teman Gemini dari kelima kartu yang pertama ini, kalau aku lihat di sini orang yang kamu fokuskan ini masih berada dalam tahap istirahat ya, kalau aku lihat di sini. Karena di sini ada Nine of Wands ya, Nine of Wands dan Eight of Pentacles, proses dan istirahat. Artinya dia dalam proses istirahat. Kalau aku lihat, kenapa dia tidak menghubungi kamu kembali ataupun dia tidak berusaha menghubungi kamu kembali karena dia memang sepertinya ingin beristirahat. Dia ketika kalian tidak berhubungan kembali ataupun tidak saling mengontak kembali, dia merasa dia banyak sekali hal yang harus dia introspeksi. Seperti itu, dari diri dia, dari hubungan kalian, dan mungkin dari apa yang bisa dia pelajari dari hubungan kalian terdahulu gitu. Banyak sekali yang intinya hal yang harus dia introspeksi. Karena itulah dia memutuskan untuk tidak menghubungi kamu kembali. Tidak menghubungi kamu kembali dalam waktu sekarang ya, istilahnya seperti itu. Karena dia dalam fase istirahat, dia masih ingin mencoba mendefinisikan dulu sih sebenarnya apa yang dia mau dalam suatu hubungan. Sebenarnya apa sih kekurangan dia, sepertinya apa sih kelebihan dia yang bisa dia bawa dalam suatu hubungan nantinya ke depannya. Dan kira-kira tipe orang seperti apa sebenarnya yang cocok untuk dia dalam suatu hubungan seperti itu. Intinya banyak sekali yang dia pikirkan. Kalau aku lihat di sini ya, beberapa dari kamu, sebagian besar juga nih ya, mungkin orang-orang yang kamu fokuskan ini adalah bisa dibilang cukup hijau ya. Hijau itu bahasa apa ya? Newbie, bisa dibilang newbie ya mungkin. Ya istilahnya mungkin dia ini baru, mungkin bisa dibilang ya kamu itu orang pertama dalam hidup dia nih. Kamu orang pertama ataupun mungkin orang kedua. Bukan pihak kedua ya. Istilahnya dia ini masih sangat hijau lah dalam hal kehidupan asmara ini. Orang yang kamu fokus ini masih sangat hijau gitu. Dia masih bingung sebenarnya itu cara menyayangi orang itu yang baik itu seperti apa sih? Bagaimana cara membina hubungan yang baik dan sehat itu seperti apa sih? Gitu. Dia masih banyak kebimbangan. Bukan berarti dia nggak dewasa ya, bukan ya. Ini lebih karena dia memang kurang pengalaman sih istilahnya ya. Bukan berarti dia playboy juga sih, bukan ya. Kalau playboy kan pengalamannya berlebih ya. Gitu. Tapi intinya adalah dia ini masih ingin apa ya? Dia ingin berhubungan dulu untuk berhubungan kembali dengan inner self dia lah, istilahnya seperti itu. Karena itulah dia merasa bahwa dia ini masih belum menjadi orang yang pantas untuk menghubungi kamu kembali. Bahkan hanya sekedar untuk say hi aja dia itu masih ngerasa bimbang gitu loh. Oke, karena dia ini masih bingung banget.
Dia itu masih bingung banget sebenarnya perasaan yang dia rasakan ke kamu ini apakah memang sayang ataukah memang hanya sebatas ketertarikan aja. Dia itu bahkan di hal-hal tersebut aja dia masih bingung. Oke. Di sini ada Ace of Cups, ada Two of Cups, sama-sama kebimbangan juga, ada kebimbangan perasaan, ada kebimbangan prinsip juga. Kalau di sini ada Ace of Cups ya. Ace of Cups ini sebenarnya kalau dibilang rasa, dia itu ketika kalian berjalan bersama, terlepas dari berapa lama, karena mungkin dia masih hijau ya, sekali lagi ya. Sebenarnya ketika kalian berjalan bersama itu, dia menemukan suatu rasa yang nggak pernah dia alami sebelumnya. Oke, bisa diartikan seperti itu. Karena Ace of Cups itu adalah bisa diartikan timbul suatu rasa yang baru ya, seperti itu, yang nggak pernah dia kenal sebelumnya, jadi masih asing. Bahkan kayaknya ya karena masih hijau itu ya, dia bilang rasa, kayaknya mungkin ada rasa-rasa pengen ketemu, rasa-rasa kangen. Dia itu masih nggak ngerti itu apaan gitu loh. Jadi ya dia bisa dibilang itu naif ya, istilahnya mungkin seperti bukan cinta monyet ya. Ini aku agak susah nih nyari istilahnya nih. Bukan cinta monyet, karena kalau cinta monyet itu cinta yang kekanak-kanakan. Kalau dia itu lebih ke innocent ya, bisa diartikan naif ataupun innocent gitu loh. Dia masih belum tahu sebenarnya cinta yang benar itu seperti apa, itu dia masih belum tahu. Karena itulah rasa yang dia rasakan tuh masih sangat asing. Dan dia akhirnya malah jadi bingung karena selama ini aku nggak tahu ya, mungkin dalam lingkungan dia ataupun dalam pergaulan dia, mungkin dia orang yang bisa dikatakan pemalu mungkin, ataupun mungkin dia juga nggak banyak teman, ataupun dia banyak berkutat dengan kesibukan ataupun pekerjaan dia, ataupun hobi dia yang nggak ada hubungannya sama orang lain gitu. Karena beberapa dari kamu aku lihat mungkin banyak berhubungan dengan orang yang cukup introvert ya gitu. Jadi bukan berarti dia nggak mau bergaul ya, ataupun ansos ya. Tapi dia memang mungkin dia hanya mau membuka diri dia untuk orang-orang terdekat dia aja gitu loh, gitu. Dan ketika dia menemukan orang tersebut yang memang dimana dia harus membuka hati dia harus benar-benar istilahnya memberikan menunjukkan kelemahan dia sangat merasa menjadi apa ya, canggung ya istilahnya. Dia canggung, nggak ngerti dia itu mau ngapain gitu. Akhirnya dia memutuskan kayaknya nih mendingan gue narik diri dulu deh gitu, nggak menghubungi siapapun dulu deh, termasuk kamu gitu, karena dia ingin tahu dulu sebenarnya apa yang dia rasain. Oke, di sini ada Ten of Cups. Kalau aku lihat dia ini seringkali merasa kesepian loh sebenarnya gitu. Dia sebenarnya memang mendambakan sosok seseorang yang dimana dia bisa mengerti dia apa adanya, bisa tidak menjudge dia ya, kalaupun dia introvert dan gak banyak teman, dia nggak pengen ada orang yang menjudge dia gitu. Dan dia menemukan diri itu ke kamu gitu. Tapi sekali lagi ya, karena dia masih hijau, dia masih sangat innocent istilahnya ya, ya dia masih sangat bingung dengan perasaannya, karena itulah dia memutuskan untuk menarik diri. Oke, jadi ini sebenarnya perasaan yang dia rasakan nih sebenarnya, terlepas dari sudah berapa lama kalian gak kontak. Oke, aku akan coba ambil 5 kartu lagi ya, untuk melihat bagaimana kabar dia sekarang yang sudah tidak pernah menghubungi kamu. Oke, di sini kita sudah ada beberapa kartu. Oke, ada Wheel of Fortune. The Sun, Knight of Pentacles, Wheel of Fortune. Ini apa nih? Ten of Swords ya. Queen of Pentacles. Bottom of the deck, The Magician. Oke, The Magician. Oke, mungkin ini titik utamanya ya, bisa diartikan juga ya, karena bottom of the decknya The Magician. Oke, aku akan mulai dulu ya dari kelima kartu berikutnya. Di sini mungkin yang langsung kelihatan jelas kalau kamu lihat di sini ada Wheel of Fortune. Kamu juga aku rasa bisa ngerasain energinya lumayan kencang di sini Wheel of Fortune. Oke. Nah, ini yang tadi aku bilang dia masih hijau, karena ini adalah suatu siklus baru untuk dia. Oke, ini pertama kalinya dia merasakan rasa-rasa galau, rasa-rasa kangen, rasa-rasa pengen ketemu tapi malu, rasa-rasa pengen nanya tapi gengsi, nah gitu loh. Istilahnya karena ini suatu siklus baru yang masih sangat membingungkan untuk dia, gitu. Nah, kalau aku lihat di sini ada The Sun, Knight of Pentacles. Sebenarnya ketika dia bersama kamu, dia itu merasa sangat bahagia sih sebenarnya, gitu. Ada suatu kebahagiaan yang dia nggak bisa
istilahnya yang nggak bisa dia definisikan lah gitu. Kalau aku lihat di sini, satu, dia orangnya mungkin tidak banyak teman, mungkin dia juga banyak menyendiri. Sekali lagi bukan ansos ya, mungkin karena dia introvert. Dan dia cenderung dia ini memikirkan segala sesuatu yang terjadi itu secara jadi dia merasa segala sesuatu itu harus bisa didefinisikan sama dia gitu. Dia bisa dikatakan orang yang cukup logis. Jadi kalau ada rasa ini nih, dia yang tadi aku bilang rasa yang asing itu, dia berusaha mendefinisikan gitu. Istilahnya kalau dia bahagia, dia itu harus tahu dia itu bahagia karena A, B, C, D, E. Poinnya itu harus jelas gitu. Orangnya memang agak aneh sih orang ini ya kalau aku lihat ya. Bukan aneh ya, mungkin bisa dibilang ya punya pemikiran seperti itu ya. Aku juga nggak boleh ngejudge orang ya di sini. Cuma intinya rasa bahagia itu yang dia berusaha untuk mendefinisikan tapi nggak nemu gitu. Karena itulah sekali lagi dia malah jadi bingung, ini sebenarnya rasa bahagia apa sih gitu loh, kok nggak bisa gue definisin. Biasanya dia tuh bisa selalu mendefinisikan kalau dia lagi sedih gitu. Kalau ditanya kenapa sih lu sedih gitu, dia bisa ngejelasin dari A sampai Z gitu, karena A B C D E sampai Z gitu. Nah tapi ketika dia jalan sama kamu, dia itu ngerasa bahagia tapi dia suruh ngejelasin nih ya A sampai Z, nggak ngerti dia gitu, karena sekali lagi dia masih hijau gitu, kurang pengalaman gitu. Sekali lagi bukan playboy ya, bukan playboy atau freak ya, bukan ya, itu beda. Nah di sini ada Ten of Swords, ada Queen of Pentacles. Di satu sisi juga sebenarnya dia ini sangat menjaga hati dia sih kalau aku bilang. Ini aku nggak tahu ya apakah mungkin dia pernah trauma juga, dia mungkin pernah menyukai seseorang, tetapi mungkin dia dijudge macam-macam gitu. Karena itulah dia sangat menjaga hati dia. Jadi terlepas dari rasa introvert dia atau mungkin menyendiri dia mungkin dia nggak banyak menceritakan sesuatu tentang diri dia ini orang yang cukup sensitif sebenarnya. Cuma dia nggak nunjukin aja. Dia itu sangat menjaga banget gitu. Istilahnya kalau kalau hati dia itu udah masukin berangkasnya dikunci, kuncinya dibuang gitu. Susah banget lah ngelihat isi hati dia gitu. Muka dia mungkin kalau dibilang lu seneng gak sih? Iya seneng, datar aja gitu. Mungkin orangnya tipe seperti itu gitu. Tetapi sebenarnya dia itu orang yang gampang terluka juga kalau ketika mungkin dia dijudge seseorang A B C D E, dia juga bisa gampang terluka gitu. Karena itulah mungkin dia lebih banyak menyendiri, dia memilih menjadi orang yang introvert, menutup diri dari orang lain gitu. Dan ketika bertemu dengan kamu, sekali lagi dia merasakan perasaan bahagia dan dia jadi takut gitu kalau harus membuka kembali berangkas hati dia gitu istilahnya gitu, karena dia takut terluka gitu. Mungkin ada trauma-trauma di masa lalu sih, aku juga belum bisa memastikan, tetapi intinya adalah seperti itu. Oke, dia adalah orang yang perasa, dia adalah orang yang cukup sensitif terlepas dari apa yang dia tunjukkan kepada dunia ataupun dia tunjukkan kepada orang lain. Oke. Nah, di sini ada The Magician. Karena di sini ada di the bottom of the deck, dia sering kali nih ya kalau aku lihat merasa bahwa dia ini orang yang agak kurang, mungkin kepribadian dia sih, dia merasa kepribadian dia itu kurang agak susah gitu untuk klop sama orang lain gitu. Oke. Nah, yang pasti adalah karena kalau kalian pernah berjalan bersama ataupun kalian pernah dekat, dia merasa walaupun kepribadian kalian berbeda, di satu sisi ya, kalau aku ngeliat di sini beberapa dari kamu, kepribadian kamu dan dia itu beda banget. Mungkin kalau dia introvert berarti kamu orangnya gila banget gitu, bukan hura-hura berfoya-foya ya. Kamu istilahnya wah mungkin suaranya dari dari ujung gang satu ke gang lainnya itu kedengeran gitu. Kamu itu orangnya benar-benar sangat ceria, kamu orangnya membawakan energi yang berlebih gitu, aura yang sangat positif gitu untuk orang lain, dan dia suka sebenarnya. Nah, tetapi karena mungkin kepribadian yang sangat mencolok itulah, mungkin dia juga merasa gitu, kok kepribadian kan sangat beda nih, kok bisa sih gue ngerasa bahagia banget, merasa nyaman banget. Akhirnya dia malah jadi bingung, dia menarik diri sekali lagi. Oke. Nah, jadi kalau aku simpulkan nih dalam satu kata ya, orang yang kamu fokuskan nih sepertinya kepribadiannya unik ya. Kepribadiannya unik ya. Satu, dia menarik diri bukan karena dia membenci kamu loh, bukan. Ataupun dia nggak sayang sama kamu, bukan. Tetapi adalah karena dia sendiri masih sangat asing dengan apa yang dia rasakan sekarang. Gitu. Oke, sekali lagi intinya adalah itu. Karena satu, kepribadian kalian yang sangat berbeda, dan kedua adalah memang dia sangat menjaga hati dia. Gitu. Karena itulah dia masih menarik diri, dia masih belum berani menghubungi kamu. Dan kamu entah kenapa juga mungkin
Karena kamu mungkin orangnya lebih santuy ya. Kalau bahasa gaulnya kamu juga orangnya lebih santuy. Jadi ya kamu menghargai keputusan dia untuk yang belum belum siap untuk menghubungi kamu, itu kamu bisa menghargai itu. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti ini nih para Gemini, kabar dia sekarang. Intinya adalah dia ini masih dalam tahap istirahat, dia masih berusaha untuk mendefinisikan dulu apa yang dia rasakan, dan mudah-mudahan nih ketika dia memang udah tahu nih ya, dia udah tahu apa yang dia rasakan, dan dia juga tahu bagaimana cara menyayangi seseorang dengan benar, mungkin dia kelak bisa datang kembali dengan kesiapan yang lebih matang. Oke? Dan ketika dia datang, sepenuhnya kembali lagi keputusan ada di tangan kamu. Apakah kamu ingin menerimanya kembali sebagai orang yang akan berjalan bersama dengan kamu di dalam kehidupan ini, ataupun kamu menerimanya sebagai seorang teman dekat. Sekali lagi, keputusan ada di tangan kamu. Aku yakin kamu bisa mengambil keputusan yang tepat dari readingan ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya para Gemini. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan terutama semoga bermanfaat untuk kamu semua. Sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai